warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Syifa Ambiyah di Bincang Arah Season 2. Di season kali ini kita akan membahas mengenai pola asuh dalam perspektif Islam. Nah, sebenarnya bagaimana sih pola asuh yang benar dalam Islam? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir. Pada hakikatnya, mengasuh anak adalah usaha nyata dari orang tua dalam mensyukuri karunia Allah serta mengemban amanatnya, sehingga anak menjadi sumber kebahagiaan, penerus keturunan, dan bisa menjadi manusia yang mandiri baik dunia maupun akhirat. Nah, usaha nyata orang tua ini dimaksudkan untuk mengembangkan totalitas potensi yang ada pada diri anak. Secara garis besar, potensi anak dapat dibedakan menjadi dua. Nah, ada potensi rohaniah dan potensi jasmaniah. Potensi rohaniah ini meliputi potensi pikir, potensi rasa, dan potensi bahasa. Sedangkan potensi jasmaniah meliputi potensi kerja dan potensi sehat. Nah, sebenarnya konsep pengasuhan dalam Islam ini sudah jauh dirumuskan sejak zaman perkembangan Islam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang berbunyi tentang pendidikan terhadap anak. Nah, dalam syariat Islam juga mendidik dan membimbing anak ini merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Karena kenapa? Karena terbentuknya seorang anak asal mulanya ya berawal dari hubungan antara kedua orang tua. Anak juga dilahirkan dengan membawa sifat-sifat dasar dan bakat turunan yang berasal dari orang tua. Nah, hal pertama kali yang dilihat, yang didengar, itu berasal dari kedua orang tuanya juga. Dan nilai-nilai pertama yang diserap oleh anak, ya berasal dari kedua orang tua. Jadi, Islam sebenarnya sudah mengajarkan pola pengasuhan anak ini sejak si anak masih berada dalam kandungan ibunya. Hal ini dapat dilihat dari perintah Allah untuk makan dan minum dari hasil yang baik. Karena makanan yang dimakan akan menjadi darah daging dalam diri kita. Terlebih lagi untuk ibu ya, untuk ibu yang sedang hamil, tentu makanan akan sangat berpengaruh pada perkembangan janin yang ada di perutnya. Nah, Islam juga mengajarkan bagi suami istri untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah sebelum memulai hubungan seksual dengan maksud agar Allah SWT menjauhkan hubungan mereka dari syaitan. Nah, begitupun ketika si ibu tengah hamil, Islam sudah mengajarkan untuk selalu menggantungkan harapannya kepada Allah. Agar kenapa? Janin yang dikandungnya kelak akan menjadi orang yang soleh dan solehah, bersih di masa yang akan datang. Islam juga sudah mengajarkan untuk ibu hamil, disunahkan baginya untuk menolak dan melawan segala keinginannya dari hal-hal yang disukainya. Sebab janin adalah merupakan bagian dari dirinya, dan janin juga ikut terpengaruh dengan apa yang membuat ibunya terpengaruh. Begitupun ketika bayi telah lahir, Islam sebenarnya telah menganjurkan untuk bersegera mengumandangkan azan dengan suara yang halus di telinga kanan bayi dan untuk iqamahnya di telinga kiri bayi. Begitu juga dalam proses penamaan seorang bayi. Islam telah menganjurkan untuk memberikan nama-nama yang halus dan indah, yang sebisa mungkin bisa mengekspresikan kaidah atau nilai-nilai Islamnya. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak, orang tua yang dianugerahi anak dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Lalu, untuk menumbuhkan keimanan terhadap anak, maka orang tua dapat mengajarkan pendidikan keimanan terhadap anak sejak anak masih dini. Pendidikan keimanan terhadap anak ini bisa dimulai dengan membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Faedahnya apa? Agar kalimat tauhid dan syiar Islam ini menjadi hal pertama yang didengar oleh anak, karena perbuatan tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam mengajarkan dasar akidah, prinsip keimanan, dan ketauhidan terhadap anak. Selanjutnya, mengajarkan masalah halal dan haram kepada anak ketika mereka telah berakal. Faedah dari hal ini adalah ketika anak sudah tumbuh besar, maka ia akan mengerti dan mengetahui perintah-perintah Allah, sehingga anak bersegera untuk mengerjakannya dan juga meninggalkan semua larangannya. Ketika anak sudah memasuki usia 7 tahun, maka orang tua harus mulai memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat. Faedah dari mengajarkan hal ini agar anak nantinya mau mempelajari hukum-hukum ibadah sejak anak tumbuh hingga dewasa, serta anak terbiasa untuk melaksanakan dan menegakkannya.
Selain itu, anak juga akan terdidik untuk taat kepada Allah, melaksanakan hak-haknya, bersyukur kepadanya, dan kembali kepadanya. Di samping itu, ibadah yang dilakukan oleh anak dapat menjaga kesucian rohaninya, kesehatan fisiknya, kebaikan akhlaknya, serta baik perbuatan dan perkataannya. Selain mengajarkan hal-hal tadi, orang tua juga perlu mendidik anak untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan juga cinta membaca Al-Quran. Faedah dari hal ini adalah agar anak mau meneladani perjalanan hidup para pendahulunya serta sejarah-sejarahnya. Dan anak juga nantinya akan semakin terikat dan cinta terhadap Al-Quran. Oke teman-teman, mungkin pembahasan mengenai pola asuh dalam perspektif Islam ini dicukupkan sampai di sini dulu. Tapi tenang, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.